Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi pertama. Kita akan belajar Tentang eksponen dan logaritma. Sayang sekali ya kita tidak bisa bertemu langsung. Iya, Cuma dari video. cuma dengar suara saja. Iya. Yuk, Oke, ada apa kita aja lanjut buat apa aja sih? Oke, materi eksponen dan logaritma itu yang pertama ada tentang eksponen. Oh ya, eksponen itu bilangan pangkat ya? Yep, bilangan berpangkat. Yang kedua adalah bentuk akar. Ini juga udah pernah ya waktu mereka masih SMP. Yang ketiga adalah logaritma. Wah, ini nih yang baru. Materi apa Materi ini? yang baru. Nanti ya, satu-satu. Kita mulai dari eksponen terlebih dahulu. Apa itu eksponen? Eksponen itu ya nama lain dari bentuk pangkat. Nah, ini udah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Jadi hanya mengulang aja ya. Udah ngerti banget pasti. Definisinya adalah misalnya ada A pangkat M, itu artinya adalah bentuk perkalian yang berulang dari A kali A, kali A, kali, dan seterusnya kali A. A-nya ada berapa? Adanya A-nya ada sebanyak M. Jadi contohnya kalau ada 5 pangkat 3, berarti perkalian 5-nya ada sebanyak 3, karena pangkatnya 3. Oke. Kita lanjut, gampang ya. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama tentang perkalian. Jadi kalau ada bilangan eksponen dikalikan dengan bilangan eksponen dengan syarat bilangan pokoknya sama ya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Contohnya gimana? Nah, ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, bilangan pokoknya udah sama ya, 3. Maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. 2 ditambah 4 sehingga kita peroleh 3 pangkat 6. Oke, lanjut. Sifat yang kedua. Nah, sifat kedua ini kebalikannya tadi ya. Kalau tadi kan perkalian itu pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Oke. Nah, untuk yang pembagian ada juga yang menampilkan A pangkat M dibagi A pangkat N sebagai A pangkat M per A pangkat N. Jadi kalau ada per, asal bilangan pokoknya sama, maka memakai sifatnya juga sama. Pangkatnya tinggal dikurang. Contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokok sudah sama, tinggal 6 kurangi 2, berarti 3 pangkat 4. Kita lanjut ya untuk sifat berikutnya. Yang ketiga. Ini sifat distribusi ya. Jadi ada A kali B dipangkatkan M. Nah, nanti kita bisa distribusikan itu menjadi A pangkat M dikali B pangkatkan M juga. Iya. Contohnya kalau ada misalnya 3 kali 4 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Pangkatnya sama. Iya, pangkatnya sama. Didistribusikan. Yang keempat adalah ada pangkat dipangkatkan lagi. Pangkat berpangkat. Ya, pangkat berpangkat. Maka pangkatnya tinggal kalian kalikan. Oke, pangkatnya dikalikan. Contohnya kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, maka pangkatnya dikalikan menjadi 3 pangkat 2 kali 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 8. Oke, lanjut ya. Udah muncul dulu. Contohnya udah muncul dulu ya. Sifat kelima. Sifat yang kelima. Ini mirip distributif, tapi pembagian ya buat dia. Jadi apa? A per B pangkatkan M sama dengan A pangkatkan M per B pangkatkan M. Contohnya adalah 2 per 3 pangkat 4, berarti menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Tinggal didistribusikan saja pangkatnya. Oke, kita lanjut ya, sifat yang keenam. Sifat keenam, nah ini. Kalau A pangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Tapi ada syaratnya. A-nya nggak boleh 0. Jadi
berapapun dipangkatin 0, hasilnya akan 1 dengan syarat A-nya nggak boleh 0. Oke, contoh. Oh, yang ini bukan contoh, buktinya. tapi bukti. Kok bisa sih A pangkat 0 tuh sama dengan 1? Nah, itu berdasarkan sifat. Kita pakai sifat yang pangkat 5. Kita pakai angka aja ya, biar mudah ya Bu Wahyu. Oke. Nah, kita punya gini. 2/2 pangkatkan 3, kalau pakai sifat 5 berarti menjadi 2/3/2/3. Sama kan atas bawah, berarti hasilnya 1. Nah, kalau kita pakai sifat yang kedua, berdasarkan sifat yang kedua, 2/2 berarti kan menjadi 2/3/2/3. Itu pembagian kan? Ya, ini pakai sifat yang pembagian. Sifat yang pembagian. Jadi pangkatnya tadi Jadi pangkatnya, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi 2/3 dikurang 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 2/0. Berarti di situ terbukti ya Bu Wahyu kalau 2/0 hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut sifat yang ke-7. Loh, sifat 5. Nah, ini sifat yang ke-7 itu kalau pangkatnya negatif ya Bu Ati? Iya, kalau pangkatnya negatif. Nah, itu bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Pangkat positif ya. Caranya dengan dibalik ke bawah, jadi di bawah. Tapi ada syaratnya juga Bu Ati. Sama kayak sifat nomor 6 tadi, jadi A-nya tidak boleh 0. Iya. Oke. Kita pakai bukti juga ya. Iya. Kalau contohnya ada 2/-4. Nah, kita kalau pakai angka biasa, biar hasilnya diganti ya. -4 kita ganti jadi bentuk pengurangan, biar hasilnya -4 berarti jadinya kan 0 dikurang 4. Iya. 0 dikurang 4. Terus kita masukkan sifat nomor 2, pengurangan. Pengurangan itu berarti kan pembagian. Jadi kita peroleh 2/0/2/4. 2/0 tadi di sifat yang ke-6 nilainya adalah 1. Berarti kita peroleh 1/2/4. Oke, lanjut sifat yang ke-8. Ya, ini ada pangkat pecahan ya. Pangkat pecahan itu bisa diubah menjadi akar. Jadi si pembilangnya itu jadi pangkat, terus si penyebutnya akan menjadi pangkat di akarnya. Menjadi pangkat di akar. Jadi A pangkatkan M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkatkan M. Itu juga ada syaratnya, A-nya harus berupa bilangan positif, lebih besar dari 0. M dan E-nya harus berupa bilangan bulat positif, dan N-nya harus lebih besar dari 2. Lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau 2 masih boleh. Minimal 2 ya. Minimal 2. Kalau 2 biasanya tidak dituliskan ya Bu Wahyu ya. Iya, biasanya tidak dituliskan. Oke, lanjut ya. Contohnya ada 5/2/3. Berarti jadinya pembilangnya kan 2. Pembilangnya 2, maka 2-nya dipangkat di 5-nya jadi 5 kuadrat. Terus 3 penyebutnya jadi di akarnya. Oke, kita bisa selesaikan menjadi akar pangkat 3 dari 5/2-nya menjadi 25. Contoh kedua misalnya 8/setengah. Nah, itu kan berarti pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, pangkat 1 biasanya tidak dituliskan, dan akar pangkat 2 juga biasanya tidak dituliskan. Jadi kita bisa langsung tuliskan sebagai akar 8. Oke, kita latihan dulu ya Bu Wahyu. Oke. Ya, yang pertama, hitunglah 3/2 dikali 3/-6 dibagi 3/-7 dikali 3/4. Ini bilangan pokok itu sudah sama ya? Sudah sama semua. Sudah sama semua, tinggal gunakan sifatnya. Kita pakai sifat aja, langsung aja. Jadi 3/2 perkalian berarti ditambah -6, pembagian berarti dikurang -7, perkalian lagi berarti ditambah 4. Hasilnya? Itu masih ada yang tandanya double. Kita jadikan 1 aja dulu ya Bu. Yang negatifnya ada 2 itu ya. Kita jadikan 1 dulu.
Jadi 3 pangkat 2 min 6 plus min 7 plus 7 plus 4. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 7. Yang kedua. Sederhanakanlah. Oh ya, X pangkat 4A ditambah 3B per X pangkat 3A kali X pangkat A kali X pangkat B dikuadratkan. Kita jawab. Nah, yang bagian kiri soalnya ya, kita rubah menjadi plusnya menjadi perkalian. Jadi X pangkat 4A dikalikan X pangkat 3B. Ya. Oke. Yang di bawah karena pangkatnya sudah variabelnya sudah sama A, bisa jadi yang perkalian kita bisa ditambahkan kita ya. Jadi yang atas itu pakai distributif ya? Iya, pakai distributif. Terus yang bawah yang X itu pakai sifat penjumlahan. Yang X bawah X yang pangkat B itu pakai sifat perpangkatan. Oke, 2B. Oke. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Kita samakan ya. Jadi yang bagian bawah penyebutnya yang X pangkat 3A plus A menjadi X pangkat 4A. Nah, yang lainnya masih sama ya. Nah, kita bisa hitung. X pangkat 4A per X pangkat 4A. Sama kan? Kita coret aja. Ya, coret aja. Berarti tinggal X pangkat 3B per X pangkat 2B per itu pembagian. Berarti kita pakai sifat yang kedua ya. Iya, yang kedua yang pembagian. Jadi pangkatnya dikurangi. 3B min 2B sehingga hasilnya tinggal X pangkat B. X pangkat B. Yang ketiga agak kenapa nih yang ketiga? Panjang. Sederhanakan. Wah. Ada pangkat negatif juga. Oke, gimana nih? Oke. Jawab ya. Iya. Nah, pertama gimana ini buat kita ubah dulu pangkat negatif ke dalam pangkat positif. Oke, pangkat positif ya. Berarti jadinya pecahan. Ya. Turun ke bawah ya. Udah pangkat positifnya terus. Nah, ini penjumlahan. Terus penyebutnya berbeda. Boleh nggak dijumlahin Wahyu? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti samakan dulu penyebutnya ya. Samakan dulu penyebutnya. Oke. Kita pakai konsep penyamakan penyebut dulu ya. Masih ingat nggak? Oh ya, kita lihat pakai kita punya 3 per 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 kan nggak bisa dijumlahin langsung ya. Berarti kita harus nyamain dulu penyebutnya. Biar bisa dijumlahin gimana Bu Wahyu? Yang di belakang ya, yang di belakang 4 yang di belakang 3 per 4 yang di belakang kita harus kalikan dulu dengan 4 juga. Iya. Itu sebenarnya dikalikan 1 ya. Jadi tidak merubah nilai Tidak berubah nilai. Jadi kita kalikan dengan 4 per 4. 4 per 4 itu 1. Jadi tidak merubah nilai. Tapi kita akan punya jadinya 3 per 4 kuadrat ditambah 12 per 4 kuadrat. Karena pangkatnya sudah sama. Sekarang yang penyebutnya sudah sama. Iya. Berarti sudah boleh dijumlahkan. Atasnya. Pembilangnya sudah boleh dijumlahkan. 3 ditambah 12 sama dengan 15. Oke. Kita kembali ke sini ya. Balik lagi ke sini. Berarti jadinya penyebutnya berapa Bu Wahyu? Dikali berapa? Dikali yang belakang. 1, tapi satunya diubah. Diubah jadi 2x plus 3 per 2x plus 3. Oke. 2x plus 3. Wah, gimana ini ngaliinnya buat kita kalikan satu-satu terlebih dahulu ya. Yang di depan dulu. Dari yang di sebelah kiri 3, kita kalikan x kuadrat jadi 3x kuadrat. 3 dikalikan 8x, 24x, dan 3 dikali 16, kita 48. Pakai sifat distributif terhadap penjumlahan ya. Nah, yang bagian belakang juga. Kita langsung tuliskan aja ya bagian belakang juga. Kita kalikan satu-satu. Jadi X kalikan 2X jadi 2X kuadrat. Lalu X kalikan 3 jadi dapat 3X. Simpan dulu 3X. Lalu udah kan. Sekarang kita pakai 4 kalikan 2X berarti 8X. Tambahin sama yang disimpan tadi 3X. Berarti 8 tambah 3 jadi 11X.
Terus 4 kali 3 dapat 12. Oke. Penyebutnya udah sama ya, kita tuliskan sama untuk pangkat. Berarti boleh dijumlah nih ya. Nah, udah sama, berarti boleh dijumlahkan. 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat jadi 5x kuadrat. Terus 24x ditambah 11x jadi 35x. Dan 48 ditambah 12 jadi 60. Oke, langsung hasilnya 60. Oke. Sip. Hasilnya seperti ini ya, Hasilnya seperti ini ya. Yang bagian bawah dikuadratkan. Oke. Terus apa lagi? Masih ada persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Ini juga udah pernah waktu di SMP. Jadi kita langsung ke contoh aja. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X. Diapakan dulu Bu Wahyu? Nah, ini kan basisnya atau bilangan pokoknya beda ya. Beda. Jadi belum bisa pakai sifat. Ada 9, ada 27. Kira-kira berapa ya bilangan pokoknya? 3. Nah, karena 3. itu semuanya kelipatan 3. Betul. Kita buat jadi 3 ya. Ya, 9 itu 3 pangkat berapa? 9 itu 3 pangkat 2 dan 27 3 pangkat 3. Nah, udah. Habis itu kita pakai pangkat dipangkatkan lagi, berarti nanti pangkatnya dikalikan ya. Oke. 2 kalikan 2x 4x, 2 kali min 1 dapat 2. Oke? 3 kali 4 dapat 12, 3 kali min 3x dapat min 9x. Ya. Nah, terus gimana ini? Udah sama kan bilangan pokoknya? Berarti sama. karena udah sama, kita boleh menuliskan hanya pangkatnya saja. Jadi kayak tiganya kayak dicoret gitu dicoret. Ya? Tinggal sisa pangkat. Berarti 4x min 2 sama dengan 12 min 9x. Gimanain lagi Bu Wahyu? Kita pindah ruas ya. Pindah ruas. Aduh, pindah ruas gimana ini? Wah, jadi seperti ini ya Bu Wahyu. Dikumpulkan kok bisa dikumpulkan ada gimana X dengan kok X. 9x-nya bisa ke sini buat Iya. Kenapa kalau pindah ruas bisa berubah Bu Wahyu? Iya, kenapa bisa. kalau min jadi plus, lalu plus jadi min, kalau kali jadi bagi jadi kali. Nah, ini kita belajar dulu ya. Konsep pindah ruas. Oke, kita punya 2x min 3 sama dengan x plus 5. Kita mau mencari x, berarti kita harus hilangkan terlebih dahulu x yang ada di ruas kanan. Berarti biar hilang dikurangin dong. Kurangin x. Oke, karena di ruas kanan dikurangin x, maka di ruas kiri juga harus dikurangkan dengan x-nya. Biar adil ya. Biar adil. Jadi apa yang dilakukan di kanan harus dilakukan juga di kiri. Nah, untuk yang ruas kanan, X dikurang X habiskan, berarti tinggal 5 saja. Nah, yang di ruas kiri, 2X min X, kita peroleh X. Kita peroleh X min 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita butuh X-nya kan, berarti kita harus menghilangkan min 3. Biar min 3-nya hilang gimana Wahyu? Ditambah 3. Harus ditambah 3. Karena di ruas kiri ditambah 3, berarti ruas kanan juga harus ditambah 3. Nah, ya oke. Berarti yang di ruas kiri min 3 plus 3-nya habis, kita tinggal punya X saja. Dan 5 plus 3 kita dapat 8. Oke, begitu ya. Jadi nggak ada, sebenarnya pindah ruas itu bukan berubah tanda, tapi awalnya seperti ini. Konsepnya seperti itu ya. Bukan tiba-tiba berubah tanda. Oke, kita lanjut lagi ke sini. 4X ditambah 9X dapat 13X. 12 ditambah 2 dapat 14. Nah, ini. Sehingga X-nya dapat 14 per 3. Bukan pindah ruas ya, bukan 13 turun ke bawah jadi pecahan di bawah, tapi awalnya kan mau menghilangkan 13. Berarti ruas kiri dibagi 13. Dibagi 13. Karena ruas kiri dibagi 13, maka ruas kanan juga dibagi 13. Sehingga kita akan peroleh X-nya adalah 14 per 13. Oke. Mudah kan? Pasti semuanya bisa. Ayo, bilang sama diri kalian sendiri, ini mudah, aku bisa. Pasti kalian bisa. Oke. Tugas. Setelah ini,
Bu Wahyu dan Bu Ati akan memberikan kalian tugas. Ada di Google Classroom, waktu dan cara pengumpulannya ada di Google Classroom juga. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.